Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut menjawab pertanyaan daripada sahabat kita. Dan yang ini pertanyaan dari siapa, seperti apa, tentang apa yang ditanyakan. Oke, sebelum kita lanjut, kita ngopi dulu. Oke, ini ada pertanyaan dari salah satu sahabat kita, yaitu Jumrotus Holikah. Pertanyaannya adalah, kolam ukuran 6x6 dengan sistem RWS apa bisa diisi 7.000 ekor? Oke, 6x6 dengan sistem RWS apa bisa diisi 7.000 ekor? Kalau ketinggiannya 1 meter, itu bisa, itu sangat-sangat bisa, karena hitungannya per meter kubiknya itu kurang lebih 200 ekoran, dan itu sangat bisa gitu, karena di sistem RWS itu banyak yang sudah melakukan, itu kisaran 300 ekor per meter kubik itu masih aman. Maknanya kalau 6x6, 7.000 ekor itu aman, meskipun di tahap level tertentu kalau kita udah menguasai itu sebenarnya 10.000 pun bisa sih, tapi saya nggak menyarankan. Kita jaga aman lah, amannya itu di 6x6 isi 7.000 ekor. Nah, itu aman, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Dan oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Mas Suyadi Sidoarjo, hadir Bang, mau tanya. Oke, silahkan. Kolam ukuran 3x5, kepadatan 7.500, sistem RWS apa mampu sampai panen? Kalau mampu bagaimana caranya? Tolong dibahas, matur nuwun. Oke. Yang pertanyaan tadi 6x6, sistem RWS 7.000 ekor. Dan ini 3x5. Ini lebih kecil dari yang tadi, tapi isinya lebih besar daripada yang tadi, lebih banyak maksudnya. Tapi isinya lebih banyak dari yang tadi, dan sistemnya sama RWS. 7.500 ekor. Oke, untuk Mas Suyadi, 3x5 maknanya kalau ketinggiannya 1 meter itu kan bisa 15 kubikan tuh isi air. Dan kalau misalkan isi 300 ekor per meter kubik, mananya 15 kali 3 itu bisa 4.500. Dan kalau misalkan diisi 7.500, itu saya agak khawatir sih, agak khawatirnya gini. Ini kan sistem RWS, Red Water System, mananya untuk keberhasilan sistem RWS itu, pertama kita tidak tambahkan air atau kita tidak buang air, hanya di waktu-waktu tertentu, dan itu pun satu siklus penggantian airnya itu nggak ada penggantian sih, cuman ada sedikit penambahan biasanya dikala kita setelah membuang kotoran. Dan itu sebenarnya bisa kalau airnya itu udah jadi, mananya jadinya itu misalkan kita tebar nih. Setelah tebar 3 minggu air itu masih hijau. Di usia 1 bulan biasanya mulai coklat. Usia 1 bulan lebih tuh mulai merah. Dan puncaknya di situ. Kalau di situ lolos itu sebenarnya bisa. Cuman yang jadi masalahnya, di mana kita mencium aroma air itu agak menyengat, terus ikan itu mulai yang timbul di atas gitu, atau bahasanya menggantung. Di situ kadang-kadang kita geram tuh mau ganti air, dan itu tantangan, dan sebenarnya itu jangan ganti, hanya mensiasati dari pola pemberian pakan seperti itu. Sebenarnya itu bisa saja, tapi saya nggak menyarankan karena itu resikonya terlalu tinggi. Terus ya maaf sih, bukan saya mengatakan belum mampu kepada Mas Suyadi, tapi amannya itu untuk air 15 kubik
Ya kisaran 5.000 itu masih oke lah, itu masih oke. Kisaran 5.000 ekor itu masih oke, dan itu pun kalau sampai panen di sistem RWS itu bisa sampai 7 kintal. Itu bisa sampai 7 kintal. Memang biasa saya begitu sih. Meskipun kolam di belakang rumah saya itu cuma 3 kali 4 gitu, saya isi 5.000, itu bisa 7 kintal. Meskipun nggak 7 kintal sekaligus gitu kan, nggak, itu parsial lah. Biasanya pertama pilih karena saya itu size-nya kan 67, yang 8, 9, 10, 1 kilo saya nggak masuk, saya ambil 67 doang. Itu biasanya pertama panen itu biasanya cuma 3 kintal gitu, itu yang pertama, seperti itu. Terus nanti yang kedua kalinya itu kadang-kadang 3,5 kintal gitu, dan sisanya yang terakhir itu memang nggak banyak lah, itu nggak banyak yang terakhir itu, seperti itu bisa 7 kintal lebihan bahkan kalau misalkan 5.000 ekor kita ambil panennya besar. Tapi itu pun tergantung size panen juga sih. Kalau panennya isi 10 ya 5.000 itu paling 5 kintalan lah keseluruhan, seperti itu. Itu sih opsional sebenarnya. Tapi saran saya jangan 7.500 lah, jangan. Di angka 5.000 itu oke, di angka 5.000. Tapi kalau 7.500 itu saya nggak menyarankan seperti itu. Tapi kalau misalkan Mas Suyadi ini 5.000 udah berhasil gitu kan, terus mau coba nih nambah lagi 1.000 jadi 6.000, ya bisa saja dicoba, bisa saja. Tapi kalau pertanyaannya apakah mampu, karena di sini kan ada pertanyaan dari Mas Suyadi, sampai panen apakah mampu, dan kalau mampu gimana caranya? Sebenarnya caranya kembali lagi kepada piling pemberian pakan. Itu saja yang diolah. Jangan sekali-kali ganti air. Untuk RWS, kegagalan yang sangat fatal nih saya bilang fatal. Penggantian air lebih dari 20% itu fatal. Untuk sistem RWS. Ini RWS, bukan GWS, bukan yang lain. Untuk sistem RWS, apabila melakukan penggantian air lebih dari 20% itu fatal. Itu RWS-nya nggak jadi. Itu gagal. Itu gagal, seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau pertanyaannya bisa, ya bisa-bisa saja. Tapi kembali lagi kepada perawatan air di fase perubahannya itu. Di fase perubahan air dari hijau ke coklat dan dari coklat sebelum menjadi merah. Itu yang menjadi titik awal hasil atau enggak. Seperti itu untuk sistem RWS. Kurang lebih seperti itu. Dan kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Andi Suprianto. Pertanyaannya adalah, contoh cara bikin probiotik Kang, sekalian proses fermentasinya. Oke, ini sudah cukup banyak sih yang request minta bikinkan tutorial pembuatan probiotik seperti itu dan fermentasinya. Itu cukup banyak sih. Saya hitung-hitung, disimpan komentarnya itu kurang lebih hampir 300 orangan dari keseluruhan video saya lah yang minta dibikinkan tutorial. Oke, dan saya janji saya akan bikinkan, tapi bukan malam ini, bukan besok lah, bahkan bukan minggu ini, bukan. Saya tunggu nanti kalau misalkan semua pertanyaan di komentar ini saya sudah selesai, yang 3 bulan terakhir ini, karena kan saya 3 bulan tuh belum membalas komentar dari sahabat kita. Jadi kalau yang 3 bulan terakhir ini selesai komentarnya, saya geber lah, tiap malam saya akan jawab komentar, dan selesai saya akan secepatnya buatkan tutorialnya seperti itu. Dan mudah-mudahan sabar saja, nanti saya akan upload mungkin kalau dihitung dari sekarang, bulan depan insya Allah saya bisa, bulan depan saya bisa bikin tutorial yaitu pembuatan probiotik, kurang lebih seperti itu. Dan oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Basudewa. Kang, bisa beli bibit di situ gak? Ya bisalah untuk Basudewa, bisalah, bisa. Bahkan kita melayani untuk daerah, ya Bang Basudewa ini daerah mana sih? Maksudnya
kepulauannya kepulauan mana gitu. Karena untuk di daerah Jawa kita sudah bisa semuanya, Bogor, Bekasi, Jakarta, Pandeglang, terus Tangerang, itu bisa. Kecuali kalau misalkan di Kalimantan, Riau, itu kita belum bisa gitu karena ekspedisinya belum memadai seperti itu. Lampung pun ya terus terang kami belum bisa gitu, apalagi kalau orderannya sedikit gitu. Tapi untuk kedepannya insya Allah kita akan belajar lagi gimana caranya untuk transportasi lebih jauh lagi seperti itu. Karena kita kan ada komunitas yang menghasilkan benih itu per 20 hari 2 juta ekor seperti itu. Mananya kalau dihitung per bulan itu hampir 3 jutaan per 1 bulan seperti itu. Jadi kalau untuk penyediaan benih insya Allah ada, insya Allah bisa seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Bang Teddy Edi. Mau tanya, Kang, nebar bibit lele ukuran 57 membutuhkan pakannya itu sampai panen berapa kintal? Mohon jawab. Oke. Terus di sini ada yang menjawab, Kang Aryodilah. Bantu jawab, Kang, kalau dari bibit ukuran 57 per 1000 ekor butuh 90 kg pakan. Ya, kurang lebih seperti itu. Sahabat kita udah bantu jawab, dan kurang lebih seperti itulah, antara 90 sampai 100 kg pakan untuk per 1000 ekor seperti itu. Tapi itu pun opsional. Misalkan kalau panennya mau isi 6 7 gitu kan, yang 8 9-nya enggak diambil, itu bisa lebih sih dari 100 kilo seperti itu. Itu sih sebenarnya opsional. Kalau pertanyaannya di sini apakah itu sampai panen? Ya itu sampai panen, dan kembali lagi panennya ukurannya di angka berapa seperti itu, kurang lebih seperti itu. Dan oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, karena yang itu sudah dibantu dijawabkan oleh sahabat kita. Ini pertanyaan berikutnya adalah dari Coklat Digital Store. Makasih Bang, terjawab juga pertanyaannya tentang air PDAM. Mau tanya lagi Bang? Boleh. Bagaimana kalau air kolam sudah bau seperti amonia, tapi lele masih terlihat sehat dan lincah, makan juga banyak? Makasih Bang. Oke. Jadi begini, kalau misalkan lele itu masih sehat, terus makannya pun masih banyak, yang ditanyakan tadi, air itu sudah tercium seperti bau amonia gitu. Sebenarnya nggak serta-merta bahwa air itu bau karena amonia juga. Bisa ada faktor yang lain juga seperti itu. Bisa dari bangkai-bangkai mikroorganisme yang lain, pembusukan mikroorganisme, makhluk kecil yang nggak terlihat atau susah dilihat gitu. Itu pun bisa juga menyebabkan bau. Ataupun ada bakteri yang mati, contoh misalkan bakteri alga gitu. Contoh begini, untuk yang sistem GWS atau yang air hijau, dia berubah menjadi coklat, dan itu bakteri alganya itu banyak yang mati. Untuk bakteri yang hijau, yang alga yang hijau itu mati. Tapi bukan bakteri alga semua mati, enggak juga, karena ada juga bakteri alga yang warnanya enggak hijau, yang ungu, yang macam-macam warnanya. Itu ada beberapa jenis warna bakteri alga seperti itu. Tapi kalau yang membuat air hijau itu jelas mati, dan itu menyebabkan air bau juga. Jadi kalau misalkan sahabat budidaya di sistem GWS atau Grand Water System hijau tuh, dikala sahabat tidak membuang kotoran, tidak menambahkan air baru, dan kepadatannya agak sedikit lebih gitu, agak tinggilah kepadatannya, terus tiba-tiba airnya berubah menjadi coklat, dan begitu air berubah itu ada aroma, dan itu nggak serta-merta amonia. Itu belum tentu amonia juga. Itu ada kemungkinan besar itu dari bangkai bakteri tadi, pembusukan tadi.
Dan itu bisa dimakan oleh ikan sebenarnya, seperti itu. Jadi selama ikan itu sehat, makannya lahap, itu lanjutkan. Tapi dikala udah terlihat ikan itu menggantung, terus aromanya, amonia itu memang agak sedikit lebih menyengat sih, lebih menyengat gitu, menyengat, terus nafsu makan kurang. Nah, itu ada kemungkinan amonia, tinggal buang kotorannya. Ataupun kalau bahasa simpelnya begini, buang air kurang lebih 5-10%, tambahkan air yang baru. Sebenarnya tujuannya mengeluarkan kotoran sih sebenarnya, bukan menambahkan air sebenarnya. Cuman secara otomatis kalau drainasenya ada di tengah, pembuangannya ada di tengah, kalau kita buang air 5-10 cm, secara otomatis kotoran itu tertarik dan keluar. Jadi sebenarnya membuang kotoran, bukan mengganti air. Seperti itu. Jadi kalau kotorannya dibuang, itu secara langsung amonianya itu menurun. Karena apa? Karena amonia itu kan disebabkan oleh kotoran. Oleh kotoran yang tidak mampu terurai semua, seperti itu. Karena kalau mampu diurai kotoran itu, kalau diurai ke bakteri-bakteri yang bagus, itu sebenarnya bisa menekan amonia juga. Dan kalaupun udah menjadi amonia, kalau ada bakteri nitrifikasi di situ, ada bakteri aerob di situ, itu pun amonia bisa ditukar menjadi nitrit juga. Sebenarnya itu bisa aman juga, tapi untuk memahami ke arah sana itu sih terlalu ribet sih sebenarnya. Tapi lama-kelamaan insya Allah semuanya paham, seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya untuk sahabat kita ini, Bang Coklat Digital Store, tidak serta-merta yang bau itu disebabkan amonia. Kalau pertanyaannya, amonia menyebabkan air bau? Iya, tapi tidak semua bau itu disebabkan amonia. Bisa disebabkan karena bangkai-bangkai mikroorganisme juga. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya rasa tanggung juga, karena yang ini pertanyaannya cukup panjang dan saya harus jabarkan cukup panjang juga. Nanti takut durasinya berlebihan. Jadi untuk pembahasan yang ini saya rasa cukup sampai di sini dulu, dan next kita lanjut di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.